Shalom Opa, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, ya. Saya mengucap syukur dan saya berharap, saya berdoa Opa semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita mengucap syukur kita bisa beribadah. Puji Tuhan, mari kita persiapkan hati kita akan masuk dalam ibadah, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur, Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, kami bisa masuk dalam ibadah. Tuhan, hati kami rindu bertemu dengan Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau, supaya Engkau datang menjumpai kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus lawat setiap kami siang hari ini. Kami rindu jamahan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Opa Oma yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian semusim berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu hari ini. Kasih dan setiamu
Kami siap untuk menyembah, memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Opa Oma yang di rumah percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik buat kita semua. Amin. Kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Dengar firman Tuhan. Opa Oma yang ada di rumah, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu lah yang berkata kami tetap kuat, firman-Mu lah yang selalu beserta dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak
berasal dari firman Tuhan. Bahwa pertolongan kami berasal dari tempat yang maha tinggi, dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan terima kasih. Hari ini Tuhan, biar Tuhan mendengar setiap doa, seruan kami, pujian kami. Tuhan juga berfirman kepada kami, menolong kami ya Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, opa, oma, om, tante, ya, brosis, kalau yang ada seusia dengan saya, ya, brother and sister. Puji Tuhan. Hari ini kita berkesempatan untuk kembali kita beribadah bersama-sama, ya, untuk menjalani kehidupan. Saya percaya bekal-bekal rohani ini akan menolong kita. Ya, sekali lagi hal-hal rohani, bekal-bekal rohani akan menolong hidup kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu tema, akibat ketidaksabaran. Ya, akibat ketidaksabaran. Seperti kita tahu bersama, kadang-kadang ketika kita menunggu orang, ya, lalu kita menjadi lama banget sih, ya. Kok lama ya? Ini udah jam 7 loh. Ya, kita nunggu itu katanya adalah pekerjaan yang paling gak enak ya. Om tante ya, oma opa ya. Katanya begitu katanya. Tapi sekarang kelihatannya sih enggak lagi tuh, ya. Yang penting handphonenya ada baterai sama ada apa? Ada internet, kuotanya masih ada, ya. Orang biar nunggu lama nggak apa-apa karena apa? Sambil ya main handphone begitu. Ya. Tapi ungkapan lama berkata menunggu adalah pekerjaan yang paling nggak enak gitu. Ya kita nunggu diem, ya memang kalau diem-diem aja rasanya memang mungkin membosankan. Tapi mari kita memikirkan hal yang lain ya di titik ini. Akibat ketidaksabaran. Ya coba. Kita buka dulu dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, 1 Samuel 13 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 10 ya. Saya baca juga ada di sini. Ia di sini adalah Saul. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang-datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah siapa? Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Nah, sebelumnya Nabi Samuel sudah berpesan kepada Raja Saul ini ya. Nanti kamu tunggu aku ya, tunggu 7 hari. Siap ya, pasti orang kalau dapatkan pesan dari seorang yang dihormati ya, ini raja tapi Nabi Samuel yang ngelantik dia jadi raja. Siap Pak ya, kira-kira gitu. Lalu situasi saudara terjadi. Nah ini kehidupan kita yang kita jalani kan situasinya kadang-kadang kadang-kadang tidak sesuai apa yang kita harapkan. Ya, kadang-kadang gitu ya, opa oma ya, om tante. Kadang-kadang kita kepengen jalan pagi. Wah, mudah-mudahan hari cerah ya. Aku bisa jalan sama teman-teman mungkin di kompleks ada jalan yang biasa dipakai gitu ya, jalan pagi, jalan santai. Tiba-tiba mendung dan hujan. Jadi ada hal-hal dalam hidup kita ini tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Mungkin kita lagi nunggu nih anak, ya, menantu sama cucu kita datang ke rumah, ya. Udah janji misalnya tanggal 11, ya, bulan Januari, ya ingat 11 Januari itu ulang tahunnya Nak Rudi, ya. Pah, Ma, aku mau datang sama anak-anak nanti tanggal 11 Januari misalnya begitu. Ternyata hari itu ada sesuatu yang sangat mendesak anak kita atau menantu kita itu apa ya? Sangat mendesak, ada kerjaan dari kantor yang mau tak mau harus datang ke kantor.
Lalu hari itu enggak bisa. Padahal kita sudah menunggu. Ya, kita berharap bahwa mereka akan datang tapi ternyata enggak bisa. Pernah enggak opa oma ngalamin gitu? Ya, ada harapan yang kita sudah harapannya besar. Kita mengharapkan suatu tapi ternyata enggak bisa. Ya, timbullah biasanya apa di hati, namanya apa? Kecewa. Ya, itu saya anggap manusiawi lah. Kita mengharapkan sesuatu, lalu sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, Raja Saul ini ketika menunggu Samuel. Kenapa Samuel ditunggu? Karena ayat sebelumnya mengatakan orang Filistin itu datang menyerang banyak banget. Ya. Dan karena jumlahnya jauh lebih banyak, maka orang Israel mulai berserak-serak meninggalkan. Ya. Di ayat yang ke-8 tadi ya, mereka mulai berserak-serak. Ada yang lari ke sana mungkin 10 orang. 100 orang pergi ke arah sana, ya 50 orang pergi ke sana. Saul nunggu, dia masih menguatkan hatinya, dia masih nunggu. Ini hari ke-7 ya. Samuel harus datang, dia nunggu kapan ini Bapak Samuel datang. Bapak Samuel akan mempersembahkan korban. Lalu doa sama Tuhan dan dia tahu kalau Bapak Samuel berdoa pasti doanya dijawab oleh Tuhan. Musuh akan dikalahkan. Tapi ini Pak Samuel belum datang nih. Ya, ingat tema khotbah kita hari ini, tema renungan kita adalah akibat ketidaksabaran. Terus gimana? Nah, seseorang harus ngambil keputusan. Ya, tentu dia juga dak-dikduk. Orang mulai lebih banyak lagi meninggalkan dia. Ya, berserak-serak. Coba, ini di sini Saul, rakyatnya ada di sini. Mereka pasti ngobrol. Aduh ya kapan ini Bapak Samuel datang, kok nggak datang-datang. Ayo Raja, lakukan sesuatu, buatlah sebuah keputusan. Ya, kalau enggak, lihat orang-orang sudah mulai pergi. Ya, sementara di sana orang mulai takut. Orang Filistin katakanlah datang dari arah sana. Mereka ada yang mulai lari, mulai sembunyi. Ya, mereka pergi ke gua-gua, pokoknya di tempat yang sangat tersembunyi dan enggak didapati, enggak diketemukan oleh lawan. Saul masih menunggu. Dia masih meneguhkan hatinya untuk menunggu. Ya. Dan ketika dia lihat mulai lebih banyak lagi, dia masih menunggu. Ya, dan ketika mulai lebih banyak lagi, ayat yang ke-9 tadi. Akhirnya dia berkata gini, oke, bawa korbannya kepadaku. Ya, ingat, Saul bukanlah nabi. Dalam konteks ini, Saul itu tidak berhak untuk membawa persembahan korban. Itu akan dilakukan oleh Nabi Samuel. Dan ingat, konteks yang sedang kita bicarakan atau apa yang sedang kita bicarakan adalah tentang kesabaran dan ketidaksabaran. Ya, Saul ketika lihat akhirnya dia mengambil keputusan. Ya, kita sedang bicara mengenai kata menunggu. Apa yang dia putuskan? Oke, korbannya bawa kepadaku. Ya, rasanya Saul ini pernah lihat orang mempersembahkan korban. Gimana cara para nabi mempersembahkan korban? Korbannya disembelih, ditaruh di atas mezbah. Mezbah itu tumpukan batu, lalu ada kayu di situ, lalu korban ditaruh di atasnya, lalu apinya dinyalakan sambil doa. Kira-kira begitulah yang namanya mempersembahkan korban. Ya. Om Tante kalau diperhatikan gini, aktivitas itu mempersembahkan korban, itu sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa aja. Coba kita nih yang punya korek bisa nyalain api enggak? Semua orang bisa melakukan itu. Semua orang bisa membakar sesuatu kalau ada koreknya, ada apinya dan ada medianya yang dibakar. Semua orang bisa. Tapi masalahnya di sini adalah Nabi Samuel sudah bilang, nanti kamu tunggu saya. Ya. Tunggu saya untuk datang mempersembahkan korban. Lalu disertai tentu dengan doa supaya lawannya bisa dikalahkan. Nah, dalam hidup kita sehari-hari, kita seringkali menghadapi situasi-situasi seperti itu. Ya, tadi kita sedang menunggu anak, mantu, cucu datang. Kita menunggu kadang-kadang dibawa ke restoran, kita makan, kita juga nunggu. Aduh, kok lama banget makanannya keluar ya. Dan kemudian 15 menit kemudian makanannya datang. Kita menunggu anak kita dulu mungkin ya, dari kecil jadi besar.
Yang kuliah kapan nggak jadi sarjana-sarjana, ya. Yang udah sarjana kapan mau jadi masternya, ya. Kita menunggu. Hidup kita ini dipenuhi dengan menunggu sesuatu, ya. Ingat dulu opa-oma yang pernah cicilan rumah gitu ya. Cicil bertahun-tahun, kayaknya 200 tahun kayaknya baru lunas. Akhirnya lunas juga. Nah, ada banyak hal kita menunggu. Nah, menunggu itu ternyata dikaitkan dengan kesabaran dan ketidaksabaran. Ya. Dan kalau kita bilang aduh nggak enak ya, kalau nunggunya misalnya nunggu makanan, lalu cuma 10 menit, lalu si pelayannya bilang aduh Pak maaf ya, makanannya agak lama nih, kebetulan gasnya habis ya, cari ke toko, tokonya tutup, kita lagi cari impor dari Jepang misalnya begitu. 10 menit lagi selesai. Mungkin kita lebih terhibur. Tapi kadang-kadang ada titik di mana kita nggak tahu menunggunya ini sampai kapan. Nah, mari kita belajar dari apa yang terjadi pada Bapak Saul ini, Raja Saul ini. Setelah dilihat rakyat berserak-serak meninggalkan dia, maka dia kemudian mengambil keputusan untuk mempersembahkan korban. Alias apa? Dia akhirnya memutuskan dalam hal itu namanya ketidaksabaran. Dia tidak sabar dan dia pikir membakar korban toh siapa aja bisa. Lalu dia melakukan itu. Ya, dia dalam ketidaksabarannya kemudian membakar korban. Apa yang terjadi? Kemudian Nabi Samuel datang, tapi korbannya sudah terbakar. Lalu Nabi Samuel nanya, kamu ngapain? Ya, iya rakyat pergi. Ya, ini kan pertahanan diri kita begitu. Apa itu? Kita itu nggak mau disalahin. Ya, kita cenderung nggak mau disalahin. Rakyat pergi, Bapak belum datang. Nanti kami kalah perang. Jadi gimana dong? Akhirnya saya putuskan. Samuel bilang perbuatanmu itu bodoh. Ya, kenapa? Karena aktivitas itu tanpa perkenanan dari Tuhan itu nggak ada gunanya bahkan merugikan. Ya, dalam hal Saul ini akibat ketidaksabarannya adalah apa? Dia kemudian dinyatakan bersalah oleh Samuel dan tentu oleh Tuhan. Ya, karena Samuel mengatakan apa yang Tuhan sampaikan. Wah, itu kan jadi ngeri gitu. Ya, nah dari sini, dari renungan ini mari kita belajar untuk sebaliknya. Sebaliknya untuk sabar. Itu ya. Tapi nggak enak nak Rudi, menunggu itu nggak enak. Betul Om Tante, menunggu itu nggak enak. Ya, sama semua kita juga pernah ngalami pengalaman-pengalaman itu. Tapi justru mari kita ambil sisi yang lain. Jangan tidak enaknya. Ya, jangan tidak enaknya. Tapi kita melihat namanya manfaat ya ketika kita dalam situasi itu. Jangan salah ngerti, orang pasti kepengen hidupnya enak nyaman, pasti kepengen gitulah ya. Kita pengen apa, langsung ada di depan kita. Kita kepengen apa, langsung ada di depan kita. Tapi ternyata hidup kan gak kayak gitu. Kadang-kadang kita pengen sesuatu dan sesuatu itu belum datang. Kapan ya datang, kapan ya. Nah, di waktu kita sedang menunggu ini, apa yang akan kita lakukan nih? Apakah kita kemudian melakukan yang namanya ketidaksabaran, atau kita tetap dengan sabar menunggu? Ya, orang dalam hal ini, orang yang tidak sabar itu ada akibatnya. Untuk Raja Saul tadi, kemudian dia dinyatakan bersalah. Ya. Dan kemudian lebih lagi Saul kemudian ditolak ya sebagai raja. Itu kan sebuah hal yang sangat sangat mengerikan. Ya, mungkin kita tidak se-ekstrim itu dalam kehidupan kita ketika kita tidak sabar. Tapi ada hal-hal yang terjadi ketika kita tidak sabar. Ya, coba mari saya akan baca di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang keempat. Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Jika amarah penguasa menimpa engkau,
janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran apa? Mencegah kesalahan-kesalahan besar. Oh iya, AC ini boleh dinyalain? Yang di sebelah saya, panas. Jika amarah penguasa menimpa, jadi gini, kalau ada orang dihadapkan pada penguasa lalu penguasanya marah, berarti orang itu posisinya apa? Dia itu bersalah. Kalau nggak salah ya nggak mungkin penguasanya marah ya. Kalau amarah penguasa menimpa engkau, jangan meninggalkan tempatmu. Ya, jangan pergi buru-buru lalu marah-marah. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya, jadi orang perlu ada di dalam kesabaran ya supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Nah, mungkin ada pertanyaan gini, Pak, saya mesti sabar dalam hal apa? Ya, dalam hal tadi menunggu. Ya, menunggu. Dalam hidup sehari-hari kita sering disuruh menunggu. Dimanapun itu. Kita mau ngurus surat apa saja, pergi ke kantor apapun, kita disuruh nunggu. Ke dokter disuruh nunggu, ya. Mau check in pesawat, suruh nunggu, ya. Kita di rumah nunggu belanjaan datang atau apapun, ya. Jadi banyak kali. Jadi mari kita belajar untuk bersabar. Katakan belajar. Belajar, ya. Artinya ketika proses menunggu itu diizinkan datang dalam hidup kita, kita memang disuruh nunggu. Oh, paketnya pasti datang. Makanannya pasti datang, ya. Ini check in, misalnya mau check in pesawat nih. Pasti saya nyampe juga nanti di depan sana, di depan counternya gitu ya. Karena kadang-kadang saya kalau kayak gitu deg-degan juga. Udah hampir waktunya, antriannya masih 8-10 orang, kayaknya lama. Kita nggak sabar gitu ya. Pengennya langsung maju, tapi kan nggak bisa ribut nanti di situ. Kita sabar. Nah, jadi dalam hidup sehari-hari, ayo kita sabar. Belajar untuk menahan diri untuk tidak sabar, tahan. Ya, di dalam rumah tangga, pernikahan, kita juga mesti sabar. Kan biasanya orang kepengen apa ya? Pihak lain, ayo cepet dong. Seperti yang aku mau. Tapi kadang-kadang yang lain bilang sabar. Ya, sesuatu belum berjalan dengan baik. Jadi dalam hal apa kita mesti sabar? Yang pertama dalam hidup sehari-hari. Apa saja? Ya. Pak, tapi suami saya ini orangnya lelet. Lelet itu pelan. Istri saya orangnya lelet, Pak. Ini anak-anak saya kayaknya enggak rajin, lelet, males. Ya, sabar. Nanti kita bisa mendidik, kita bisa memberitahu kepada mereka. Tapi yang sedang kita bicarakan adalah internal kita nih ke dalam kita. Aku mesti sabar ngadepin pasangan. Aku mesti sabar ngadepin siapa aja begitu. Ya, teman kerja di kantor dan lain sebagainya. Ya, sekarang buat om tante sabar ngadepin anak, ngadepin menantu, ngadepin cucu, sabar dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, di mana kita harus sabar atau belajar sabar? Yang pertama, menunggu dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, menunggu atau menantikan janji Tuhan. Ya. Kita pernah dengar firman nih, ya, janji Tuhan tuh gimana sih cara kerjanya? Nah, dengerin ini. Kita dengar firman, misalnya kita ibadah dulu ya, ketika oma opa datang ke GBI Metro Permata di gereja, lalu kita dengar khotbah. Ketika dengar khotbah, sepertinya Tuhan itu kayak ngomong sesuatu secara pribadi. Itu namanya janji Tuhan. Nah, ketika janji Tuhan kita bilang amin Tuhan, aku terima janji Tuhan, ya, termasuk khotbah hari ini, ya. Oma-opa harus tangkap itu sebagai janji Tuhan. Aku terima janji Tuhan. Lalu kita menunggu kapan janji Tuhan itu terwujud. Ya, nah itu mesti sabar. Ada seseorang yang jelas dengar suara Tuhan. Kamu akan punya keturunan. Keturunanmu akan diberkati. Bapak Abraham. Ya. Tapi ketika dia dengar itu jelas suara Tuhan, bukan suaranya. Itu suara Tuhan. Dia dengar bahwa dia akan punya anak. Sampai dia punya anak. Waktunya bisa tebak berapa lama? 25 tahun.
lama sekali. Ya, tapi Bapak Abraham dia sabar. Ya, sabar menantikan janji Tuhan. Jadi yang pertama, di mana kita mesti sabar supaya kita tidak menuai akibat ketidaksabaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mesti sabar. Yang kedua, dalam menantikan atau menunggu janji Tuhan. Yang ketiga, kita mesti sabar menunggu orang lain untuk bertumbuh. Nah ini hubungannya dengan pasangan hidup ya. Oma opa yang melayani Tuhan, hubungannya juga dengan orang-orang yang kita layani. Sabar menunggu orang lain bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Ya, kita ngomongin orang lain. Gini ya, kamu harus ikuti firman ya. Hari ini dia belum ngikutin firman. Baca aja enggak. Terus kita ngomong, ayo bacalah firman. Firman ini bagus, firman ini baik, firman ini menolong hidup kita. Ya om, ya tante, ya om. Tapi ini belum dibaca. Nah kita perlu sabar yang kayak gitu. Ya. Kalau ditanya untuk yang ketiga, kenapa sih om? Kenapa sih om Rudi? Kenapa Rudi? Kenapa kita mesti sabar? Jawabannya, karena Tuhan sama kita juga sangat sabar. Ya. Kita melakukan yang keliru, Tuhan sabar, Tuhan ingatkan. Nanti ada datang firman, Tuhan ngingetin kita melalui firman, Tuhan ngingetin kita melalui kejadian-kejadian tertentu. Ya, bahkan Tuhan kadang-kadang ngingetin kita melalui kesalahan orang lain. Bahwa kita punya kesalahan yang sama. Tuhan sabar, Tuhan nunggu. Titik di mana kita berkata, aku mau ikut Tuhan. Dengan sungguh hati, aku mau bertobat. Tuhan sabar. Jadi kita juga sabar dengan orang lain. Ya. Opa oma, Anda atau kita ya. Saya juga udah punya cucu rohani gitu ya. Kita secara rohani mungkin sampai di level inilah katakanlah, angka 8. Anak kita mungkin masih 6 atau 5. Ya, menantu kita mungkin 6 atau 5. Cucu kita mungkin masih levelnya 2. Kita sabar nih, nunggu pertumbuhan mereka. Dulu kok nggak kayak saya ya, saya berjuang mati-matian cari Tuhan. Iya, mungkin situasinya berbeda. Ya, anak-anak kita dibesarkan dengan kondisi yang lebih baik. Mungkin kebergantungannya sama Tuhan nggak sehebat om tante dulu, mungkin gitu ya. Situasinya mungkin lebih enak dan lain sebagainya, sehingga mereka kurang. Tapi sabarlah. Nanti Tuhan juga akan ngajar mereka untuk bertumbuh. Ya, bertumbuh. Sama seperti opa dan oma bahkan bisa lebih lagi. Ya, oke. Saya ambil dari Alkitab beberapa hal. Amsal 14, mari buka ayat 17. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah, apa? Berlaku bodoh. Tapi orang yang bijaksana apa? Bersabar. Rupanya bersabar itu adalah indikator langsung bahwa dia adalah orang yang bijaksana. Tadi 3 hal ya. Dalam hidup sehari-hari, menantikan janji Tuhan, juga menunggu orang untuk berubah atau bertumbuh. Kita bersabar. Dan ketika kita bersabar, itu adalah menunjukkan kita adalah orang yang bijaksana. Ya, sabar gitu. Tapi si Anu menjengkelkan. Iya enggak apa-apa, si Anu menjengkelkan asal bukan Anda yang menjengkelkan. Yang kedua mari buka Amsal 25 ayat 15. Amsal 25 ayat 15. Jadi orang yang sabar itu tanda dia adalah orang yang bijaksana. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Jadi dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan. Kan tadi kalau kamu lagi dapat amarah penguasa jangan pergi. Sabar ya, karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Lalu dengan kesabaran kita bisa meyakinkan. Ketika kita ngomong sama orang, kita bernegosiasi sama orang, kita berbisnis sama orang. Kalau kita menunjukkan kesabaran, maka orang itu bisa diyakinkan. Ya. Om tante yang punya anak di bidang marketing, ajarin ayat ini. Amsal 25:15. Ya, menjual kan gak gampang. Tapi dengan kesabaran, maka orang dapat diyakinkan. Ya, dengan kesabaran. Mari buka Amsal 15 ayat 18.
Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kadang-kadang dalam keluarga ada perbantahan, ya, orang tua anak, suami dan istri atau siapa begitu, ya. Tapi kesabaran dapat memadamkan perbantahan. Perbantahan itu argumentasi, ya, mungkin bertengkarlah bahasa yang lain. Tapi kalau ada di situ orang yang memutuskan untuk sabar, maka perbantahan itu bisa diredam dan bisa diselesaikan. Ya, oke. Jadi hari ini saya simpulkan bahwa akibat ketidaksabaran itu parah begitu. Ya, Saul dinyatakan bersalah oleh Tuhan. Saul dan kemudian ditolak oleh Tuhan. Ya, oh kalau gitu ketidaksabaran itu akibatnya nggak enak. Mari kita belajar. Belajar untuk sabar dalam hidup sehari-hari, dalam menantikan janji Tuhan. Ya, sekali lagi, kadang-kadang segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita. Saya belajar dari mama saya. Ya, apakah ada foto mama saya? Ah, ini saudara, ya. Mama saya adalah orang yang luar biasa lah, ya. Saya enggak cerita papa karena udah lama dipanggil Tuhan, saudara. Jadi lebih enak yang mama. Sebagian saudara juga mungkin ada yang pernah ketemu mama saya karena beliau pernah ke Metro sini. Mama biasanya saya kunjungin di waktu-waktu tertentu gitu ya, saudara. Ketika saya tidak bisa, saya akan telepon dan kasih tahu mah, besok nggak bisa ke mama. Oh nggak apa-apa, dia bilang gitu ya. Kamu kan pendeta, urusannya banyak ya dan sebagainya. Ya ngurusin oma opa di sini. Oke, jadi mama saya bilang, oh nggak apa-apa, kamu urusannya banyak ya, bla bla bla. Ya saya minta maaf gitu dan kami berdoa bersama dan sebagainya gitu, saudara. Tapi beliau adalah orang yang sabar. Beliau orang yang nggak mau ya berargumentasi gimana ya. Kalau ada sesuatu yang nggak cocok ya beliau diam dan kemudian ngomong setelah waktu sesudahnya dan kami bisa bisa terus dengan baik. Ya, tentu mama saya juga ada kekurangan, ada kelebihan ya sama seperti kita semua. Tapi dalam hal kesabaran, menerima anak cucunya ya, mama ini saya bilang luar biasa dan saya akan belajar juga. Saya sambil merenungkan firman ini, om tante, oma opa, saya juga membayangin diri saya nanti satu hari akan setua mama saya. Ya, mungkin anak saya Patrick, Penny, Pebi, satu hari nggak bisa datang seperti yang dijanjikan. Saya akan bilang apa ya? Ya saya akan bilang, nggak apa-apa nak, urus saja urusanmu. Nanti kalau sudah selesai, datanglah ya, kita bisa sama-sama makan atau apa. Ya, jadi oma opa mari hari ini kita latih satu hal, namanya kesabaran. Ya, karena akibat ketidaksabaran itu ternyata tidak enak. Kita bisa ngomong kasar, kita jadi marah dan mendingan kita ke dalam lalu kita berkata, aku mesti jadi orang yang sabar. Nah, Rasul Paulus menyampaikan juga bahwa ternyata kesabaran itu adalah salah satu buah Roh Kudus. Galatia 5, 22, 23 ya. Salah satu buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 boleh dibukakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Terus apa? Kesabaran. Oh rupanya sabar itu artinya saya ke dalam menahan untuk terus menanti. Saya menahan diri untuk menantikan apa yang akan terjadi. Ya, jadi ternyata kesabaran itu adalah salah satu buah Roh Kudus yang ingin ditumbuhkan dalam hidup setiap kita. Tadi nunggu males ya, nggak sabar, suruh apa nggak sabar. Ternyata menunggu adalah, om tante, ternyata menunggu adalah cara Tuhan menumbuhkan satu buah roh yang namanya kesabaran. Ya, jadi ini ternyata luar biasa nih. Menunggu ternyata adalah cara Tuhan untuk menumbuhkan kesabaran dalam hidup kita. Oh gitu ya. Iya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih biar kami boleh menyadari Tuhan bahwa menunggu adalah satu anugerah khusus yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami menumbuhkan buah roh yang namanya kesabaran. Tuhan, terima kasih biar firman Tuhan ini berbicara dan mulai hari ini ke depan ketika kami harus menunggu sesuatu, kami akan menunggu dengan sukacita, akan menunggu dengan damai sejahtera. Karena kami tahu itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menumbuhkan kesabaran dalam hidup kami. Hamba berdoa berkati opa, oma, om, tante. Tuhan kau memberkati setiap yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Oma, Opa yang ada di rumah. Bagaimana kabar? Tentu baik-baik semua bukan? Sebab orang yang menantikan Tuhan, dia akan selalu dipenuhi sukacita. Kita percaya bahwa sekalipun kita ada di rumah masing-masing, namun kita terus menanti-nantikan Tuhan. Amin. Oma, opa. Bahkan roh kita semakin menyala-nyala. Kekuatan kita tidak pernah surut sekalipun kita sudah usia. Kenapa? Karena roh Tuhan Allah ada di dalam kita yang terus memberikan kekuatan dan kesegaran. Jadi jangan cemas, jangan kecil hati oma opa yang ada di rumah. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing, kita dibatasi usia sehingga kita tidak boleh lagi melakukan aktivitas seperti biasa. Kalau ibadah kita harus diam di rumah oleh karena peraturan. Sekalipun kita diam di rumah, hadirat Tuhan tetap sama yang di gereja dan di rumah ketika kita membuka hati. Tergantung dari kita, apakah kita sungguh-sungguh mau membuka hati atau bagaimana. Jadi itu tergantung dari kita, bukan tergantung dari tempat di mana kita berada. Roh Kudus terus melawat setiap orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, oma, opa, selama masih ada COVID nih, kita tetap ada di rumah. Berdoa, kalau hari Minggu kita ibadah di rumah masing-masing. Tetap membuka hati sehingga Roh Kudus akan melawat kita. Satu orang diselamatkan dalam rumah, maka semuanya akan diselamatkan. Kalau percaya. Jadi kita bersabar. Bersabar menanti kapan Indonesia dipulihkan sungguh-sungguh daripada COVID. Sehingga kita beraktivitas seperti biasa. Bisa berlomba-lomba ke gereja. Mau muda, mau kecil, mau orang tua. Satu hati datang di gereja. Kita belajar bersabar sesuai dengan tema kita pada hari ini. Bersabar adalah salah satu buah roh yang Tuhan berikan agar kita sabar. Itulah buah roh yang Tuhan tumbuhkan di dalam hati kita. Sesuai dengan tema kita hari ini, mari kita belajar bersabar. Karena orang bersabar akan selalu bijaksana. Terima kasih. Haleluya. Mari kita satukan hati dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa, untuk segala penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan kepada kami, dan kami sudah bersama-sama mendengarkan setiap kata firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu ini Tuhan, kami mau belajar menjadi orang yang sabar ya Tuhan. Orang yang sabar dan orang yang setia menanti-nantikan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami punya Bapa yang baik, Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami boleh terus Tuhan menjadi orang yang sabar Tuhan, hingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Rudi yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, kesehatannya, kekuatannya Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Dan Tuhan juga berkati keluarganya Tuhan dan rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan kami juga pada kesempatan ini berdoa untuk Pak Niko berserta keempat wakilnya Tuhan. Dan Gembala Rayon 1E Pak Beni Gunawan Tuhan. Dan semua gembala cabang yang ada dalam Rayon 1E ini Tuhan. Khususnya juga cabang di GBI Metro Permata ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa semua hamba-hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu sertai setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Tuhan, kami percaya Tuhan. Pelayanannya boleh Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, berkati kesehatannya, kekuatannya Tuhan, dan berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini adalah kepunyaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, bangsa ini ada dalam tangan-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati bangsa ini Tuhan. Engkau akan melindungi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini boleh memuliakan Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan kami juga pada kesempatan ini berdoa untuk Bapak Presiden dan wakilnya Tuhan. Dan segenap jajaran kabinet dari pusat sampai yang ke daerah-daerah ya Bapak. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Tuhan lebih curahkan lagi hikmat yang dari Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan setiap pemimpin-pemimpin ini boleh Tuhan sungguh-sungguh bekerja untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan rakyatnya. Kami percaya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan kami juga berdoa untuk oma opa yang di Umas di GBI Metro Permata ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau selalu sertai oma opa yang ada di rumah masing-masing juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau beri kekuatan Tuhan, Engkau beri sukacita kepada opa oma ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di usia yang oma opa sekarang ini Tuhan, mereka boleh lebih mencari Engkau Tuhan Yesus, lebih merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, setiap oma opa ini Tuhan menaruh harapannya hanya di dalam Yesus, dan percaya bahwa setiap pengharapan hanya ada dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati oma opa semuanya, Tuhan berkati berlimpah-limpah, baik anak cucu mantu semuanya Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan oma opa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah
Kami siapkan hati untuk menerima berkat-Mu ya Bapa. Haleluya. Mari kita semua, Om Tante, Om Opa, kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Di dalam Kristus Yesus anak yang tunggal, penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong kita semua menjadi orang-orang yang lebih sabar, belajar sabar hari ini sampai Maranatha. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati Om Tante, Om Opa. Sampai jumpa, stay safe ya, tetap sehat selalu. Tuhan Yesus berkati.